Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam Ibu Susantri. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Gimana kabarnya, Ibu Susantri? Alhamdulillah sehat, Bu Alhamdulillah Nurjana. sehat. Sinyal aman ya, Bu? Insya Allah aman. Insya Allah aman Cuman ya. tadi aja. Iya, benar. Soalnya cuaca agak kurang bagus, jadi mudah-mudahan sinyal atau jaringan kita untuk daring kita ini lancar ya, Bu ya. Amin, insya Allah ya, Bu. Oke, baik. Ibu Susan, sebelum kita melaksanakan coaching sore hari ini, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap, Bu ya? Siap, Bu. Oke, baik. Pertama saya ingin mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Apakah sudah siap untuk rubrik penilaiannya, Bu Susan? Insya Allah sudah siap, Bu. Oke, baik. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati pelaksanaan coaching antara coach dan coachee, yaitu antara Ibu Susan dan insya Allah dengan Ibu Nursina ya. Nanti apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, terus kemudian apakah sesuai juga dengan atau mengikuti alur tirta, dan bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Tentu saja hal yang tidak boleh dilupakan atau dilewatkan adalah menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bisa Bu ya? Insya Allah. Oke, baik. Insya Allah ya. Baik Ibu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan atau Ibu gali pada kegiatan coaching sore hari ini? Mungkin karena ini baru awal saya melakukan coaching, Bu ya. Saya mau mengembangkan kompetensi kesadaran penuh, kehadiran penuh dulu mungkin, Bu. Jadi sebagai awal coaching hari ini saya memilih kompetensi kehadiran penuh supaya saya betul-betul bisa memahami kondisi coaching saya nanti. Baik Ibu, benar sekali ya. Mendengarkan dengan aktif atau kesadaran diri, terus juga nanti usahakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Insya Ya, Allah, supaya Bu. pelaksanaan coachingnya bisa mengalir dan berjalan dengan baik pula. Selanjutnya Ibu, kira-kira indikator yang mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching sore hari ini? Indikator yang saya inginkan nanti yaitu ketika coach saya bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan permasalahannya, seperti itu, Bu. Baik Ibu, nanti kita lihat sama-sama ya bagaimana pelaksanaan kegiatan coachingnya. Saya harap semuanya bisa berjalan dengan lancar Ibu, dan saya akan mengamati pelaksanaan kegiatan coaching Ibu Susantri dan Ibu Nursina pada sore hari ini. Baik, saya persilakan Ibu Susan dan Ibu Susantri dan Ibu Nursina untuk melaksanakan kegiatan coaching kita sore ini. Oke, terima kasih Bu Nurjana untuk waktunya. Oke, Assalamualaikum Ibu Nursina, bagaimana, sudah siap? Ibu Nursina, apa kabar Bu? Mic-nya belum nyala loh Bu. Mic-nya belum nyala. Mic-nya Bu Nursina. Oh, maaf. Iya. Saya ulang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nursina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Susan. Gimana kabarnya Bu Susan juga? Alhamdulillah sehat Bu Nursina. Saya lihat Bu Nursina sore ini cerah sekali wajahnya. Alhamdulillah, soalnya suasananya baru selesai hujan sih, jadinya agak cerah gitu. Oke, agak menyegarkan ya Bu ya. Iya. Kemarin katanya pengen ketemu ya Bu Nursina. Iya Bu Susan. Apa sih yang pengen dibahas nih Bu di pertemuan kita nih?
Begini Bu Susan, boleh nggak saya minta waktunya gitu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh ya, Ibu Nursina mau cerita tentang apa? Begini Bu Susan, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu yang saya ajak kan kurang antusias untuk menerima pelajaran dari saya. Nah, kemudian jumlah murid-murid yang saya kasih tugas itu hanya sebagian saja yang bekerja. Paling perkiraannya 60% lah, sekitar segitu. Sekitar 60% ya. Terus Ya, ada ya, lagi, Bu? Nah, di sini saya mengharapkan misalnya solusi dari permasalahan tentang antusias siswa ini yang saya ajar kenapa bisa atau yang memahami materi yang saya uraikan ini mungkin kurang baik atau gimana Bu Susan? Gitu. Oke, sangat menarik sekali ya Bu perbincangannya. Yang saya dengar tadi, masalah Ibu Nursina di kelas itu siswanya kurang antusias dan yang mengumpulkan tugas tuh hanya sekitar 60% ya, seperti itu ya Bu? Iya, Bu Susan, hanya 60% saja. Jadi mungkin di sini antusias siswa itu yang kurang berminat di pelajaran saya atau memang karena mungkin tugas-tugas yang saya kasih lebih banyak membosankan gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu nih Bu, kira-kira yang menurut penglihatan Ibu Nursinah di kelas, apa sih yang menyebabkan mereka itu kurang antusias? Kalau seingat saya sih yang menyebabkan murid-murid yang kurang antusias di kelas itu yang pertama mungkin pembelajaran yang saya berikan mungkin sedikit membosankan. Kemudian mungkin monoton pada buku. Kemudian saya juga mungkin lebih banyak dominan bicara sendiri. Kemudian muridnya bicara sendiri. Nah, terus kesempatan murid juga tidak saya manfaatkan. Mungkin itu Bu Susan. Gitu. Berarti kalau saya tidak salah mendengar ini, penyebabnya pembelajarannya itu membosankan, terus monoton pada baca buku saja ya Bu. Kemudian yang Iya, iya. ketiga, Ibu lebih menggunakan metode ceramah atau bicara sendiri, kemudian kurang memberi kesempatan kepada siswa ya untuk lebih mengekspresikan dirinya gitu. Iya, Nah, iya, Bu sekarang Bu, Susan. saya mau bertanya nih Bu ya. Iya, iya. Kalau menurut Ibu itu adalah penyebabnya gitu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan supaya kita dari yang pertama dulu supaya pembelajaran itu tidak membosankan? Apa nih kira-kira menurut Ibu yang Kalau membuat siswa itu merasa bosan? mungkin kalau secara keseluruhannya, menurut saya sih murid-murid ini menginginkan pembelajaran itu yang asik, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan, yang dimana mungkin harus lebih tertarik lah. Dimana mungkin kalau mereka tertarik dengan pembelajaran yang saya ajarkan, kemungkinan apapun yang seperti tugas yang saya berikan secara tidak langsung mungkin mereka senang melakukannya gitu. Seperti itu. Oke, sangat menarik sekali ya. Jadi Ibu sudah mengidentifikasi sendiri permasalahan yang terjadi, di mana yang saya dengar ini pembelajarannya itu harusnya yang lebih asik dan menyenangkan supaya mereka itu mau terlibat aktif dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah, Iya, kira-kira iya. menurut Ibu pembelajaran yang seperti apa sih yang bisa membuat mereka aktif dan merasa senang itu? Kalau menurut saya Bu Susan, pembelajaran ini biasanya pembelajaran yang harus berpusat pada murid, kemudian murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian diberikan apa namanya kayak breaking yang memang menanit minatnya mereka, kayak games-games yang maksudnya kebetulan yang saya ajarin kan mata pelajaran biologi. Nanti mungkin saya kasih gambar-gambar torso yang menarik
oh yang ini maksudnya hanya gambaran saja, nanti mungkin dari ini gambar apa, nah dari itu mungkin bisa dijadikan sampel sih gitu. Oke, sangat menarik sekali ya Bu ya. Kalau saya Iya, tidak salah menangkap nih, nanti Ibu akan membuat pembelajaran yang kontekstual ya. Kemudian iya. menambah ice breaking, pembelajaran yang berpusat pada murid, yang berpihak pada murid. Nah, kira-kira supaya lebih spesifik nih ya Bu ya, yang berpihak pada murid atau yang berpusat pada murid itu yang seperti apa nanti yang akan Ibu lakukan? Kalau mungkin yang berpihak, kemungkinan kalau yang berpihak pada murid ini, nanti mungkin saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, tapi berisi pertanyaan-pertanyaan yang bikin mereka merespon tugas itu lebih menarik gitu loh. Yang maksudnya nanti penyajiannya mungkin lebih beragam gitu. Itu Oke. mungkin Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali nih saya lihat perencanaannya. Jadi dari perencanaan yang sangat-sangat detail ini Bu ya, mulai dari yang Ibu sudah jelaskan tadi, kira-kira dari semua perencanaan ini saya pengen tahu nih Bu ya, Ibu kalau dilihat dari sekarang nih ya, kira-kira sekarang Ibu maunya melakukan rencana ini kapan? Kemungkinan kan ini sudah mau ujian Bu Susan. Iya Paling betul. semester genap ke depan itu yang maksud saya yang nanti saya uraikan ke siswanya. Kalau untuk sekarang kan lagi mau ujian, jadi tidak mungkin bisa saya saya lakukan ke siswa karena KBM-nya mungkin sudah. Berarti nanti Ibu akan melakukan ini pada saat awal semester depan ya, semester genap. Iya, awal Jadi Ibu semester punya depan. waktu untuk mempersiapkan segala hal supaya pembelajaran nanti bisa menarik nantinya Bu. Iya, luar biasa sekali. Iya, iya. Nah Bu, supaya kita tahu nih ya, ada pencapaian yang kita lakukan. Saya pengen tahu kondisinya sekarang ini di kelas Ibu itu masih rentan kalau dianggap kalau 10 itu kondisi yang sangat sempurna sekali sesuai dengan keinginan Ibu. Sekarang ini kondisi siswanya Ibu masih di level berapa? Dari skala 1 sampai 10. Kalau kondisi skala levelnya siswa saya yang sekarang yang saya lihat sebelum baru karena rencananya ini mungkin sekitar 50% lah gitu loh. Ada Berarti itu masih skala 5 ya Bu ya? Skala baru 5 ya sekali. kalau 1 sampai 10. Ya, ya, Masih skala skala 5. 5. Nah, skala 5 ini tadi udah dirinci ya Bu ya? Masih mereka bosan apa semua yang tadi di awal itu ya Bu ya? Nah, Nah, ya. sekarang Ibu mengharapkannya dari yang sudah dilakukan nanti, harapannya Ibu siswanya itu bisa sampai ke skala berapa? Minimal karena rencana awalnya mungkin 90 sampai 95% lah Bu Susan. Oh gitu. Oke, berarti skalanya sekitar 9 Bu ya? Nah, Oh, iya. yang ingin dicapai. Oke, luar biasa sekali. Tadi Ibu sudah merencanakan berbagai hal yang ingin dicapai supaya nanti bisa terlaksana sampai skala 9. Nah, Bu, saya mau tanya lagi nih, Bu. Kira-kira supaya nanti apa yang Ibu rencanakan ini bisa tercapai, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu supaya bisa konsisten melaksanakannya? Mic-nya Bu Nursinah. Ya, open mic dulu. Iya, iya. Banyak maaf Bu Susan, mungkin Iya, karena tidak kepencet apa-apa, Bu Bu. Susan. Bisa diulang pertanyaannya Bu Susan? Gini Bu Nursina, supaya perencanaan yang Ibu buat ini terlaksana dengan baik, berarti harus ada yang bisa membantu Ibu ya, supaya bisa tetap konsisten dan memonitoring kegiatannya. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu? Kalau rencananya ke depan yang memonitoring Yang kegiatan bisa saya ke membantu. depan itu ada salah satunya biasanya yang paling yang saya harapkan itu dari rekan sesama jurusan, mungkin dari sesama rumpun, kemudian dari yang utama sih kepala sekolah karena dukungan beliau lah yang nanti mendukung kegiatan ini. Nah, kemudian nanti ada rekan-rekan CGP juga yang akan membantu kegiatan ini. Itu mungkin Bu Susan. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti Iya. nanti saya doakan semoga Ibu bisa konsisten dan bisa dibantu nanti untuk mencapai rencana-rencana yang sudah Ibu
inginkan gitu. Nah, sekarang Bu ya, karena tadi kita sudah membuat perencanaan, apa sih kira-kira indikator menurut Ibu Nursina? Apa udah kira-kira dipersiapkan nih indikator yang bisa membuktikan bahwa Ibu Nursina ini sudah mampu mencapai keinginannya sampai level 9 nanti? Ada udah disiapkan tidak indikator-indikatornya? Indikator untuk indikator Indikator kecapaiannya mungkin nanti open mic dulu. Ya, jadi indikator pencapaian nanti mungkin mudah-mudahan dari pembelajaran yang saya inginkan, perencanaannya ini akan menyaksikan, maksudnya yang membuat siswa itu mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam, seperti mungkin kayak saya bilang mungkin tadi lebih mungkin sekarang YouTube mungkin bisa, kemudian yang kedua itu nanti bisanya kalau tugas itu tidak harus monoton dengan menuliskan A1 sampai 2, mungkin kita menggunakan Canva, mungkin kan lebih menarik gitu Bu Susan. Jadi indikator yang nanti. Oke, berarti indikatornya Ibu lebih kepada metode dan media yang digunakan itu bisa terlaksana ya Bu ya? Oke, luar biasa. Nanti mungkin akan ada perkembangan-perkembangan ya selama Ibu melakukan proses pembelajaran, dan saya nanti merasa sangat tertarik sekali dan sangat ingin mendengarkan lagi nanti sejauh mana perkembangan Ibu Nursina melakukan perencanaan ini ya Bu ya. Saya doakan nanti semoga yang direncanakan ini bisa dicapai Bu, bisa sukses dan berhasil, dan semoga nanti bisa tertular sama guru-guru yang lain. Ya, makasih Bu Susan. Sama-sama, salam semangat dan sehat selalu Bu Nursina. Ya, salam semangat, sehat selalu. Oke, luar biasa sekali ya pelaksanaan coachingnya, udah sangat presence-nya luar biasa sekali. Baik, Ibu Susan, saya punya satu pertanyaan buat Ibu Susan selaku coach pada kegiatan coaching kita sore hari ini. Pertanyaan saya, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching tadi terkait indikator yang disampaikan tadi? Oke, tadi alhamdulillah yang sudah saya lakukan itu ya Bu ya, tadi saya sudah melakukan kemitraan untuk membangun hubungan saya dengan Ibu Nursina. Kemudian saya sudah seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kompetensi yang ingin saya capaikan itu kan adalah kehadiran penuh. Nah, indikatornya itu ketika saya fokus mendengarkan Ibu Nursina, kemudian saya bisa memahami setiap permasalahannya. Kemudian yang ketiga itu saya bisa mengarahkan beliau sesuai dengan permasalahan yang beliau hadapi. Nah, itu indikator-indikator yang sudah saya susun dan alhamdulillah sudah dilaksanakan tadi Bu. Oke, baik, itu benar sekali Bu Susan ya. Sangat seru, dan hasil catatan observasi saya bahwa dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nursina selaku coach pada sore hari ini adalah bahwa masih siswa yang memiliki antusiasme terhadap proses belajar mengajar itu masih di angka 60% ya, berarti ini masih sangat kurang sekali. Dan kalau saya lihat untuk pelaksanaan coaching kita pada sore hari ini, alhamdulillah untuk kegiatan coaching ini sudah mengikuti alur kita, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab yang diberikan antara Ibu Susantri selaku coach dan Ibu Nursina selaku coach. Dan yang terakhir, poin yang saya catat di sini adalah bahwa antara coach dan coach sudah mampu mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari masalahnya. Baik ibu-ibu, namanya juga guru, kita berhadapan dengan murid, tentu saja namanya masalah itu selalu ada. Tetapi kita juga dituntut untuk bisa memecahkan atau mencari solusi atas masalah yang timbul tersebut. Mudah-mudahan ke depan masalah ya, tidak akan ada lagi masalah yang berarti ya yang menjadi penghalang kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru,
dan juga untuk mengurangi rasa tidak nyaman antara guru dan murid. Baik, Ibu-ibu, terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan coaching yang sangat luar biasa, menarik, menyenangkan, dan sangat inspiratif pada sore hari ini. Sampai bertemu pada coaching selanjutnya. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk melakukan kegiatan coaching lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Nurjana, Ibu Nursina.